saya Adela Lorenza dengan nomor BP 18 10 11 52 61 0060 dari kelas Sistem Informasi 2. Di sini, saya akan menjawab kuis dari mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi 1, yaitu membuat data flow diagram dan entity relationship dari pelayanan pengobatan di sebuah klinik. Berikut penjelasannya. Baik, untuk alur proses pengobatan di klinik, yaitu yang pertama, pasien datang ke klinik. Lalu yang kedua, data pasien dicatat oleh resepsionis yang kemudian membuat kartu pasien. Lalu yang ketiga, resepsionis memberikan kartu pasien tersebut kepada pasien. Lalu yang keempat, pasien kemudian melakukan registrasi kepada resepsionis untuk melakukan pendaftaran pemeriksaan dengan menyerahkan kartu pasien untuk dilihat datanya. Lalu yang kelima, resepsionis menyiapkan data hasil pemeriksaan sebelumnya untuk pemeriksaan dan diberikan kepada perawat dan mengembalikan kartu pasien kepada pasien. Lalu yang keenam, perawat kemudian memanggil pasien dan memberikan data hasil pemeriksaan kepada dokter. Lalu yang ketujuh, dokter kemudian melakukan pemeriksaan dan mencatat hasil pemeriksaan pada data hasil pemeriksaan dan membuat resep obat dan diberikan kepada perawat. Lalu yang kedelapan, perawat kemudian memberikan resep obat kepada bagian obat dan memberikan data hasil pemeriksaan ke bagian keuangan. Selanjutnya, bagian obat akan menyiapkan obat dan membuatkan list obat tersebut dan kemudian list obat tersebut diberikan kepada bagian keuangan. Bagian keuangan kemudian melakukan perhitungan biaya, pemeriksaan, dan obat, lalu dibuatkan faktur pembayaran. Yang ke-11, faktur pembayaran kemudian diberikan kepada pasien dan pasien membayarnya. Ke-12, bagian keuangan kemudian memberikan faktur pembayaran dan list obat kepada pasien untuk mengambil obat di bagian obat. Lalu yang ke-13, pasien memberikan faktur pembayaran dan list obat kepada bagian obat. Dan yang terakhir, bagian obat melakukan pengecekan dan kemudian memberikan obat beserta faktur pembayaran. Baik, demikian alur proses pengobatan di kliniknya. Lalu, saya sudah membuatkan ASI lama, di mana bisa dilihat pada diagram berikut, di mana di sini prosesnya masih manual ya. Lalu dari ASI lama ini kemudian saya membuatkan ASI baru, yang mana di ASI baru ini sudah ada yang terkomputerisasi, udah mulai menggunakan database. Lalu dari ASI baru ini kemudian akan saya buatkan data flow diagramnya. Untuk membuat data flow diagramnya, yang pertama yaitu pasien datang ke klinik dan data pasien dicatat oleh resepsionis. Oleh karena itu, berarti entitas pertama yaitu adalah pasien. Oke, kita ketik pasien. Lalu di sini dia melakukan suatu proses. Ini kita berikan keterangan 1.0, yaitu berarti merupakan proses yang pertama. Keterangannya yaitu memberikan data pasien ke resepsionis. Di sini kita buat resepsionis. Oke, resepsionis. Nah, kita hubungkan dari pasien ke proses dan dari proses ke resepsionis. Dimana di proses ini di setiap konektor kita harus memberikan keterangan data apa yang mengalir atau data apa sebagai keterangannya. Yaitu kalau di sini berarti kan dia memberikan data pasien, berarti data yang ada di sini yaitu data pasien yang dialirkan. Begitupun yang di sini juga data pasien. Nah, selanjutnya resepsionis akan melakukan proses lagi, yaitu menginputkan data pasien tersebut. Berarti ini merupakan proses yang kedua. Terus keterangannya yaitu entry data pasien. Oke, kita koneksikan. Sini keterangannya masih data pasien. Oke, selanjutnya mengentry data ini otomatis dientrikan ke dalam suatu data store. Kita gunakan simbol data store. Oke, dan kita beri nama D1. Untuk lebih jelasnya kita bisa menambahkan text box. Kita beri nama data store pertama ini yaitu pasien.
Oke, kita hubungkan kembali. Di sini masih data pasien. Oke, kemudian dari data store tersebut akan dihasilkan di sini proses yang ketiga. Di sini akan menghasilkan menyerahkan kartu pasien. Nah, kartu pasien ini nantinya akan kita berikan kepada pasien. Berarti di sini udah kartu pasien. Dan kita hubungkan ke pasien. Oke. Kartu pasien. Selanjutnya, pasien akan melakukan pendaftaran untuk pemeriksaan. Oke, berarti di sini itu ke proses keempat, dimana dia melakukan registrasi pendaftaran pemeriksaan. Oke, berarti untuk mendaftar dia harus menyerahkan kartu pasien kepada resepsionis. Berarti di sini kartu pasien dan diserahkan kepada resepsionis. Kemudian resepsionis akan mengecek data tersebut di data store. Otomatis kita akan menambahkan proses lagi di sini ya, biar bisa nyambung ke data store. Oke. Kita tambahkan proses di sini. Ini proses yang kelima, yaitu mengecek data. Oke. Berarti yang kita akan hubungkan di sini masih tetap kartu pasien. Maaf, di sini harusnya kartu pasien yang diberikan kepada resepsionis, dan kemudian resepsionis akan melakukan pengecekan data di data store. Oke, di sini juga masih kartu pasien. Baiklah, saya sudah menyelesaikan data flow diagramnya, yaitu pasien memberikan data pasien kepada resepsionis, dan kemudian resepsionis mengentrikan data pasien ke sebuah data store yang saya beri nama pasien. Selanjutnya, dari data store ini dihasilkan kartu pasien yang kemudian diserahkan kepada pasien. Pasien selanjutnya melakukan registrasi pendaftaran pemeriksaan dengan menyerahkan kartu pasien kepada resepsionis. Lalu resepsionis akan mengecek data pada data store dan kemudian akan dihasilkan data hasil pemeriksaan dan juga kartu pasien yang kemudian dikembalikan kepada pasien. Dari data hasil pemeriksaan ini kemudian diberikan kepada perawat, dan perawat akan mengecek dan memanggil nama pasien dan menyerahkan data hasil pemeriksaan ke dokter.
dokter akan melakukan pemeriksaan dan mengentri hasil pemeriksaan ke dalam sebuah data store kedua yang saya beri nama pemeriksaan, dan dari data store yang kedua ini akan didapatkan data hasil pemeriksaan dan hasil obat yang kemudian akan diserahkan atau diberikan kepada perawat. Lalu, perawat akan memberikan data hasil pemeriksaan kepada bagian keuangan dan akan memberikan resep obat ke bagian obat, dan bagian obat akan menyiapkan obat dan mengentri obat di sebuah data store ketiga yang saya beri nama obat, dan akan dihasilkan list obat yang kemudian diberikan ke bagian keuangan. Dari bagian keuangan inilah data di bagian keuangan akan menggunakan data hasil pemeriksaan dan juga list obat untuk melakukan penghitungan biaya. Data store keempat yang saya beri nama faktur dan akan menghasilkan faktur pembayaran dan juga list obat yang diserahkan kepada pasien. Selanjutnya, pasien akan mengambil obat dengan menyerahkan faktur pembayaran dan list obat ke bagian obat, dan bagian obat akan mengecek dan menyerahkan obat ke pasien. Untuk membuat IRD akan mengacu kepada data store yang ada di data flow diagram ini. Dari data flow diagram ini ada 4 data store, yaitu yang pertama ada pasien, yang kedua ada pemeriksaan, data store yang ketiga yaitu obat, dan data store yang keempat adalah faktur. Kita akan membuatkan IRD-nya. Oke. Entity relationship diagram. D pertama itu ada pasien. Kita asumsikan atribut-atribut yang ada, yaitu ID pasien, nama pasien, alamat, dan nomor HP. Oke, data store kedua yaitu ada pemeriksaan. Kita asumsikan atributnya yaitu no periksa, terus ID pasien, lalu tanggal periksa, dan hasil periksa. Lalu data store ketiga yaitu obat. Kita ada ID obat, kemudian no periksa, dan juga jumlah obat. Untuk data store yang keempat yaitu ada faktur. Kita asumsikan atributnya yaitu no faktur, yaitu no periksa, lalu ID pelanggan pasien, lalu nama pasien, lalu tanggal faktur, dan juga total biaya. Oke, selanjutnya yaitu ini adalah IRD-nya. Untuk entitas dilambangkan dengan kotak. Ini untuk atribut-atributnya. Lalu di sini pasien, yaitu atributnya pertama ada ID pasien sebagai primary key, ada nama pasien, alamat, nomor HP. Lalu entitas kedua yaitu pemeriksaan, di mana primary key-nya yaitu nama periksa, dan ID pasien di sini yaitu sebagai foreign key. Untuk obat, di sini ID obat sebagai primary key dan nomor periksa di sini sebagai foreign key. Untuk faktur, nomor faktur di sini adalah sebagai primary key, ID pasien sebagai foreign key, dan nomor periksa juga sebagai foreign key. Dan untuk hubungannya yaitu pasien akan melakukan pemeriksaan akan dipakai resep obat. Dari hasil pemeriksaan dan juga obat ini akan didapatkan faktur yang kemudian akan dibayarkan oleh pasien. Dan hubungannya yaitu one to one, di mana satu pasien melakukan satu kali pemeriksaan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih.